Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis 427 kita akan membahas tentang keutamaan orang yang sholat berjamaah ya. Bagaimana kalau misalkan orang tersebut mempunyai jamaah satu orang, kemudian dua orang atau lebih dari itu ya. Seperti apa pahalanya. Wan Ubay bin Ka'bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatu rajuli ma'a rajuli azka min sholatihi wahdahu. Wa sholatuhu ma'a rajulaini azka min sholatihi ma'a rajuli. Wa makana aksaru wa makana aksara fahuwa ahabbu ilallahi azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa sahahahu Ibnu Hibban. Ya. Wa an Ubay bin Ka'bin, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatu rajulu, sholatnya seorang laki-laki, ma'arojuli, bersama seorang laki-laki. Jadi saya imam, ada orang laki-laki lagi yang menjadi makmum saya. Aska min sholatihi wahdahu, lebih baik daripada seorang laki-laki tersebut yang sholat sendirian. Wa sholatuhu, dan sholatnya seorang laki-laki, ma'arojulaini, bersama dua orang laki-laki, saya punya makmum dua orang, seperti itu. Aska min sholatihi ma'ar rajuli, lebih baik sholatnya seorang laki-laki tersebut bersama seorang laki-laki. Wa makana aksara, dan jika seseorang tersebut, ya seorang laki-laki itu mempunyai makmum yang lebih banyak, yang lebih dari dua, fahuwa ahabbu ilallahi azza wa jalla, maka itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa sahhahu Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban menilai hadis ini sahih. Jadi sholatnya seorang laki-laki bersama satu orang laki-laki itu jauh lebih baik ketimbang dia sholat sendirian. Sholatnya seorang laki-laki bersama dua orang laki-laki itu jauh lebih baik berbanding dia sholat bersama satu orang laki-laki. Kalau misalkan dia mempunyai jamaah lebih dari dua, lebih banyak daripada itu, maka Allah lebih mencintai sholat seorang laki-laki tersebut. Nah, kita lihat makna keseluruhannya seperti apa ya. Sholat ini merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Robnya, dengan Tuhannya. Jadi hubungan kita kepada Allah itu terhubung melalui sholatnya. Bila sholat dilakukan dengan etika yang paling lengkap dan mendekati kekhusyuannya yang sempurna, maka sholat tersebut lebih banyak pahalanya dan lebih diterima di sisinya. Jadi
sebagus apapun sholat kita ya sendirian, sekhusyuk apapun sholat kita yang kita lakukan sendirian itu tidak bisa mengalahkan sholat kita bersama secara berjamaah seperti itu ya. Jadi sehebat apapun nih kita kalau misalkan kita sendirian tok itu ya nggak ada apa-apanya dengan orang yang melakukannya secara berjamaah dan itu bisa diterapkan di segala aspek kayak gitu ya. Itu. Jadi ya kita tidak bisa kita tidak bisa hidup secara sendirian. Makanya pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah bersama orang lain, di situ salah satu fungsinya untuk menjalin tali silaturahim. Itu ya, kita bisa mengenal orang jauh lebih banyak lagi. Karena ya manusia itu hidupnya bersosial, ya bersosial gitu ya. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla nggak perlu orang lain gitu. Allah itu sifatnya qiyamuhu bina si hidup ya mandiri sendiri nggak butuh orang lain. Kita mau sholat kah, kita mau eh, mau ingkar kepada Allah kayak gitu nggak ada pengaruhnya, nggak ada pengaruhnya kayak kemarin ya pembakaran Al-Qur'anul Karim yang dilakukan oleh orang Swedia itu nggak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bela nggak kita bela pun juga tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala karena Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, Islam itu tinggi, tidak ada yang mampu meninggikannya. Manusia kayak kita ini nggak mampu meninggikannya. Kita tidak ada punya tanggung jawab kepada orang di luar agama Islam untuk menghormati agama kita. Yang jadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menjalankan agama Islam kita itu sesempurna mungkin sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan cara yang ma'ruf bukan cara yang mungkar. Di amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang mungkar itu seperti apa ya? Kamu ya teman-teman mengingatkan orang apa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang dengan cara menghina, menghujat kayak gitu. Itu ya nggak ada gunanya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan hal tersebut ya walaupun yang kita hadapi seperti Firaun, walaupun yang kita hadapi seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya. Itu ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk menerima sholat orang-orang yang berlaku sembrono dalam golongan orang-orang yang sempurna sholatnya. Jadi rahmat Allah itu telah ditetapkan untuk menerima sholat orang yang berlaku sembrono dalam golongan orang-orang yang sempurna sholatnya. Jadi kalau bisa itu kita harus melaksanakan sholat itu dengan sempurna, tidak boleh sembrono. Allah Subhanahu wa taala menerima pula sholat orang-orang yang berbuat buruk terhadap sholatnya karena menghormati orang-orang yang baik sholatnya dalam berjamaah. Ya, jadi kalau misalkan kita yang berbuat orang-orang yang berbuat buruk ini terhadap sholatnya itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghormati orang-orang yang baik sholatnya dalam berjamaah. Ya, gitu ya. Allah sudah menetapkan untuk menerima orang yang berlaku sembrono dalam golongan orang-orang yang sempurna sholatnya. Begitu juga Allah juga menerima pula sholat orang-orang yang berbuat buruk terhadap sholatnya karena menghormati orang-orang yang baik dalam sholat berjamaah. Itu fungsi atau itu keutamaan dari orang yang senantiasa sholat berjamaah. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita itu sembrono, mungkin kurang
bagus di dalam menjalankan sholatnya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita menghormati orang-orang yang baik dalam sholat berjamaah, dan kita juga uh, berada bersama orang-orang yang sempurna sholatnya. Beda misalkan kalau misalkan kita sholat eee, sendirian kayak gitu, sudah itu kita sholatnya nggak sempurna, nggak khusyuk, sembrono kayak gitu kan, tergesa-gesa, maka ya sudah nggak ada yang bisa menambal ini tadi, kekurangan-kekurangan kita, gitu ya. Karena itu Nabi SAW menganjurkan sholat berjamaah dan memperbanyaknya, sebab sholat berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kalau misalkan kita siswa yang bodoh lah, katakan seperti itu, banyak ketidaktahuannya segala macam, tapi kita berkumpul sama orang-orang yang pintar, otomatis juga kita akan terangkat derajat kita, wawasan kita akan jauh lebih eee, baik lagi seperti itu. Beda kalau misalkan kita sudah mental kita lemah, kemudian pola pikir kita pendek, wawasan kita sempit, ngumpul sama orang-orang yang seperti itu, ya sudah seperti itu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan mau merubah nasib suatu kaum selama dia mau merubahnya sendiri ya. Kalau misalkan kita pengen ya menjadi orang yang mutakin, orang yang lebih sempurna, maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang sempurna juga. Seperti itu, orang-orang yang baik juga. Kalau misalkan kita ini sudah buruk, sudah istilahnya tidak bisa ya berbuat apa-apa lagi, kita sudah nggak tahu apa-apa, tapi kita masih bergaul sama orang-orang yang buruk itu juga ya. Wallahu alam bis shawab. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan kita nggak bisa ya berbuat baik seperti itu ya, masih masih sulit lah untuk melakukan hal-hal yang baik. Paling tidak kumpul sama orang-orang yang baik-baik seperti itu. Ikuti orang-orang yang baik-baik ya, ikut ke pengajian, rajin apa namanya ngaji Quran dan lain sebagainya bersama orang-orang yang baik tersebut. Insya Allah Allah akan terima amal ibadah kita meskipun kita ya melakukannya masih dalam keadaan sembrono, kurang sempurna. Seperti itu ya. Kemudian analisis lafadznya. Di sini aska di sini lebih banyak pahalanya dan lebih kuat menghapus dosa ya. Jadi lebih banyak pahalanya dan lebih kuat menghapus dosa. Min sholatihi wahdahu, daripada orang yang sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini aska min sholatihi ma'ar rajuli. Lebih banyak pahalanya daripada sholat hanya dengan satu orang saja. Seperti itu ya. Jadi kalau kita punya makmum 2 orang, itu jauh lebih banyak pahalanya ketimbang kita punya makmum 1 orang. Kayak gitu ya. Kita punya makmum 1 orang, itu jauh lebih banyak pahalanya ketimbang kita sholat sendirian. Apalagi lebih banyak daripada itu ya. Karena itu sholat berjamaah dilakukan oleh orang-orang yang banyak jumlahnya, jauh lebih besar pahalanya dan keutamaannya. Sholat berjamaah tersebut dapat memelihara orang yang berada di dalamnya dari godaan syaitan. Jadi pada saat kita santai seperti ini, jarang kita digoda oleh setan kayak gitu ya, jarang kita digoda oleh setan kayak gitu kan, kita mikirin apa segala macam nggak ada. Tapi pada saat kita mengangkat takbiratul ihram, nah di situ sudah mulai kita ingat hal-hal yang remeh-temeh yang kita nggak pikirkan sebelumnya, itu ingat semua di situ, teringat semua. Oh ini saya belum apa namanya uh, spare part yang ini belum selesai lagi diperbaiki, kemudian pekerjaan ini belum selesai, laporan bulanan belum dikerjakan lagi, ini gimana nih kerjaan, itu keingat semua pada saat kita mengangkat takbiratul ihram.
itu sudah godaan syaitan, sudah itu. Tapi kalau misalkan kita melaksanakan sholat berjamaah kayak gitu, ya setan itu, apalagi kita nih posisinya rapat, itu setan sudah sulit untuk menggoda manusia. Makanya ya perumpamaan kayak kemarin di hadis 420 apa 424 sampai 225 kemarin itu dibahas gitu ya, perumpamaannya ya kayak serigala kayak gitu. Dia tidak akan mau memakan kambing yang masih ada di eh, di kabilah apa ya kok di kawanan hewan tersebut. Cari mati aja, itu kambing loh, itu domba kan, seperti itu. Kalau dia masih banyak kayak gitu, dia pasti tunggu dulu. Tapi kalau misalkan sudah ada kececer satu, selesai sudah, pasti dia terkam. Wa makana aksaro fahuwa ahabu ilallahi azza wa jalla. Semakin banyak orang yang mengikuti sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mencintai seseorang tersebut. Sedangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti rahmat dan kebaikan bagi seseorang tersebut. Ya, kalau sudah Allah mencintai kepada seorang hambanya, itu maka sudah rahmat dan kebajikan itu sudah pasti sudah kepunyaannya, itu apapun kondisinya, mau dia orang susah, mau dia orang kaya, kalau misalkan Allah menyukai seorang hamba tersebut, ya sudah kayak gitu ya. Jadi nggak usah repot ya, kita tengok kiri dan kanan kayak gitu kan, masih belum punya rumah yang mewah dan lain sebagainya, nggak usah, nggak perlu seperti itu, nggak usah pikirkan seperti itu ya. Kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja sesuai dengan apa yang kita mampu, seperti itu. Fikih hadisnya adalah jumlah yang paling minim bagi sholat berjamaah itu terdiri atas satu orang makmum dan imam. Itu ya paling sedikitnya, ya satu orang makmum dan imam. Kemudian yang kedua adalah keutamaan sholat berjamaah itu berbeda-beda, bergantung pada jumlah orang yang mengikutinya. Semakin banyak jumlahnya, maka semakin utama juga sholatnya. Ya, kalau misalkan kita melaksanakannya satu orang makmum, itu beda juga ganjarannya, beda juga pahalanya. Kemudian kalau ada dua orang makmum, itu beda juga pahalanya, beda juga ganjarannya. Tapi kalau misalkan full seperti itu jauh lebih utama dan jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya eh, tentang kitab Bulughul Maram, kemudian kitab-kitab yang lain seperti kitab Al-Azkar dan kitab Fathul Qorib tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Semuanya masih ada yang salah kayak gitu ya. Kemudian apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, ada kata-kata saya yang tidak pantas, sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, silahkan teman-teman atur di kolom komentar ya. Kalau misalkan teman-teman mau support channel ini ya, karena ini masih belum dimonetize, saya masih ditolak tahap protes, silahkan teman-teman bisa kirim donasi di situ ya. Saya sudah terahkan donasinya ada di via Oppo dan Saweria. Silahkan teman-teman atur di situ ya, sesuka terserah teman-teman lah atur di situ. Saya nggak menarget banyak-banyak. Mau itu 10.000 kah, 2.000, 5.000 terserah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.